Kami rindu Engkau di pagi hari ini. Amin. Membuat kami layak di hadapan Engkau oleh karena darah Yesus. Kuduskan setiap hati, setiap pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, dan roh kami agar kami benar-benar layak untuk bisa menerima kebenaran. Kami tahu kami banyak hal yang kami buat menyakiti hati Tuhan di sepanjang minggu ini. Lewat setiap tutur kata kami, sungutan kami, perkataan-perkataan yang sia-sia, hal-hal yang terkadang muncul mendadak spontan membuat kami tidak puas, kami menggerutu, kami mengeluh di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah hari ini benar-benar kami dilayakkan oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah api Roh Kudus membakar tempat ini. Api Roh Kudus mengurapi setiap kami. Aku berdoa biarlah ada sesuatu yang menyembur di tempat ini. Ada sesuatu yang meledak di tempat ini. Ada sesuatu yang menyala, yang membakar, yang membuat kami kembali bergairah. Kami bangkit, kami kuat. Kami mendidih di hadapan Engkau dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa tidak ada iota kuasa gelap manapun yang berani mengganggu kuat kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan, radius 1000 meter dari wilayah ini, utara, timur, barat, dan selatan, kami berdoa biarlah api Tuhan membakar setiap kami. Biarlah ibadah kami memberi dampak yang besar bagi wilayah ini. Ibadah kami memberikan sebuah gema di mana banyak orang akan mengalami, oh Tuhan, kebangkitan, mengalami terobosan, mengalami penuaian yang besar dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di hadapan Engkau. Terima kasih buat kesempatan-kesempatan yang baik, yang luar biasa yang kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah hari ini kami mengalami lawatan yang luar biasa. Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah hadir, gembala sidang, bahkan semua hamba-hamba Tuhan. Kami mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari urapi kami semua dan kami siap untuk mendengarkan suara kenabian-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Apa kabar? Haleluya. Macam mati lampu begitu. Halo. Halo, haleluya. Coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Bangkit, semangat, kuat, sukacita. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya sedikit lelah karena 3 minggu perjalanan. Saya ada di Kota Sorong selama 1 minggu. Saya ada di Wasyor selama 3 hari. Saya berada di Manokwari selama 2 hari ke Kair. Dan saya melihat bagaimana Tuhan sedang bergerak begitu cepat. Tuhan bergerak begitu cepat hari-hari terakhir ini. Amin. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini harus semakin semakin on fire dengan Tuhan, membuka diri, membuka hati untuk menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari terakhir. Haleluya. Saudaraku, kita buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61. Kita buka Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Haleluya. Ayat yang keempat, Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dan kita akan buka lagi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Hari ini saya akan berbicara khusus mengenai hal ini dan kita akan lihat bersama-sama apa yang Tuhan mau bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 itu ayat favorit kita. Dan Yesaya pasal 61 menjadi satu bahan perenungan bagi kita semua di pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama Alkitab kita. Sudah dapat ya? Haleluya. Oke. Dengan perikop pembacaan, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung, haleluya, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh dan tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara lihat sebentar firman Allah di sana. Haleluya. Sudah? Oke, kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kalau amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 61 ini berbicara mengenai pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Yesus berkata begini, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya buat saudara, Yesus masih di bumi atau dia sudah di surga? Halo? Yesus masih di bumi atau dia sudah di surga? Yesus sudah di surga. Amin. Yesus sudah di surga. Tetapi tugas gereja adalah melanjutkan apa yang Yesus kerjakan. Amin. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal 61 tadi. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ketika Yesus selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam, setan bawa dia dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sebuah pencobaan yang hebat. Tapi Yesus tidak terpengaruh dengan mereka ketika dia dicobai, saudaraku. Setan berusaha bagaimana caranya untuk menggagalkan rencana Allah yang luar biasa itu. Untuk memberitakan tahun rahmat, melepaskan orang-orang yang terikat. Membuat orang-orang yang terkurung dalam penjara, terikat dengan dosa, terikat dengan sakit penyakit dan berbagai macam persoalan. Saudaraku, satu hal yang saya lihat bahwa selesai Yesus turun dari bukit pencobaan itu, dia bukan pergi ke sekolah teologi, dia bukan pergi ke sekolah hukum, dia bukan pergi ke sekolah ekonomi, sekolah-sekolah yang lain, tapi dia pergi ke Danau Galilea. Apa yang dia cari dan siapa yang dia cari? Yang dia cari adalah orang-orang yang sederhana. Amin. Amin. Saudara bisa membayangkan situasi Yerusalem pada waktu Yesus selesai disalib dan dia mati dan dia terkubur di dalam gua itu. Saudaraku, situasi Yerusalem yang begitu tegang, yang begitu mengerikan, menakutkan. Apa yang terjadi dengan 12 rasul, apa yang terjadi dengan murid-murid pada waktu itu. Dan mereka menantikan janji Allah di loteng Yerusalem. Dan apa yang terjadi jika Roh Kudus tidak dicurahkan pada waktu itu. Bagaimana dengan pekerjaan Tuhan selanjutnya? Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal saya mau kasih tahu kepada kita di pagi hari ini bahwa Corona tidak akan berhenti. Indonesia akan ditegur habis-habisan oleh Tuhan. Kemarin kami bahas beberapa hamba Tuhan, kami duduk, kami bahas. Kami bilang begini, saudaraku. Kami bingung kenapa. Kami berdoa untuk Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Ketika Israel hantam Palestina kemarin, kita punya presiden bangkit dengan begitu luar biasanya, dia kutuk Israel. Semua saudara-saudara kita yang agama beda seberang, mereka mulai bangkit dan mereka mulai kutuk Israel. Saya bilang begini, Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia dipulihkan, tapi mereka kutuk Israel. Mereka berpapasan dengan Kejadian pasal 12. Haleluya. Jadi saudaraku, kita lihat sebentar, tahun 2020
Tahun 2020 adalah tahun sekat. Saya tidak tahu kemarin saya sudah sempat sharing di sini atau belum. Tahun 2020 ini merupakan tahun sekat. Tahun di mana semua berhenti total. Kemarin mereka sharing di Facebook, bumi menyembuhkan dirinya sendiri. Kenapa bumi menyembuhkan dirinya sendiri? Karena semua aktivitas pabrik, aktivitas semua yang berhubungan dengan asap dan segala macam, akhirnya bumi bisa dipulihkan secara fisik, secara geografis. Ozon yang tadi bocor, lapisan udara ozon yang tadi bocor sekitar 1 juta kilometer, dia kembali pulih. Karena semua aktivitas berhenti total. Sekolah berhenti, pesawat berhenti, kapal berhenti, aktivitas perusahaan berhenti, semua libur panjang, aktivitas berhenti total saudaraku. Tetapi di dalam roh, perhatikan baik-baik. Di dalam roh, Tuhan sedang membuat sesuatu baru itu lahir. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, sudah pasti dia akan menangkap sesuatu yang Allah kerjakan di hari-hari terakhir. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Haleluya. Coba buka sebentar dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Gereja sudah harus bisa keluar, gereja sudah harus bisa menangkap apa yang sedang Allah kerjakan di hari-hari terakhir. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan bergaul karib orang-orang yang takut akan dan. Nah sekarang pertanyaannya begini, berapa lama Anda jadi Kristen? Berapa banyak gereja yang kau pindah? Umurmu sekarang berapa? Kekristenanmu berapa lama? Dan apa fungsi Anda dalam gereja ini? Untuk apa Anda ada di sini? Halo? Amin. Amin. Anda sudah harus waktu untuk mengajar. Anda sudah harus waktu untuk saudara keluar. Untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau begitu. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Dan apa di situ? Perjanjiannya diberitahukan kepada level kita bukan hamba. Level kita sekarang sahabat. Bisa tangkap. Bisa tangkap. Level kita bukan hamba. Lihat bentar dalam kitab Yohanes pasal 15. Injil Yohanes. Haleluya. Ayatnya yang ke-15. Oke, lihat sebentar. Sudah? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya apa di situ? Halo. Ini yang Tuhan mau. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Kudus yang ada pada Kristus. Roh Kudus yang ada pada Yesus itu, saudaraku, ketika dia naik ke surga, semua kuasa, semua otoritas, semua wibawa, semua kemuliaan sudah diberikan kepada gereja. Tapi gereja yang mana? Gereja yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang buat Pak Gembala, siapkan mesbah pribadi keluarga. Kita harus mengalami perjumpaan lebih dalam dengan Tuhan. Jam terbang kita dengan Tuhan sudah harus lebih intens.
Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang tunggu hari Minggu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini bukan saatnya. Kecewa dengan gembala pindah. Kecewa dengan majelis pindah. Tidak. Anda harus tertanam. Engkau harus bertumbuh. Menghasilkan buah. Supaya apa? Kemuliaan Allah itu nampak dalam diri kita. Ada amin tidak? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa kemarin corona hancurkan gereja? GBI yang dihantam oleh Tuhan lewat corona. Kenapa? Karena pemerintahan dunia yang dibangun bukan pemerintahan surga. Gereja kumpul uang, bikin bank, bikin fasilitas yang megah luar biasa. Gedung full AC, gembala sidangnya tidur, Pak Gembala. Sudah malas keluar. Padahal Roh Kudus yang dicurahkan di loteng Yerusalem itu, Alkitab katakan begini. Ketika kamu menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kan? Coba lihat sebentar, kita lihat sebentar. Kisah pasal 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan di Samaria. Dan sampai ke ujung. Haleluya. Berarti harus go out. Gereja harus keluar. Makanya kalau hari-hari ini Pak Gembala sedang bicara mengenai visi. Itu tidak salah. Saya lihat kadang-kadang saya sedih. Kenapa? Gereja di Papua lagi berlomba-lomba untuk bangun gedung yang megah. Sementara anak-anak yang aibon di pinggir jalan semakin banyak. Gereja bangun fasilitas. Gereja bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Kumpul sana, kumpul sini. Sementara orang mati di pinggir jalan tanpa berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Terus Roh Kudus yang dikasih buat kita ini untuk apa? Saudara, seorang nelayan ketika dia terima jala, dia terima jaring, dia terima pancing. Saya mau tanya buat Anda, apakah pancing itu dia pakai untuk tidur? Coba saudara pakai jaring atau jala terus tidur dengan jala bungkus badan seperti ikan kena jala begitu. Saudara terima bantuan mungkin dapat skop dengan cangkul atau dengan alat-alat pertanian. Apakah saudara tidur dan peluk? Aduh puji Tuhan saya dapat cangkul, saya dapat skop, alat-alat pertanian. Dan besok saya pasti akan menuai. Begitu. Saya dapat pancing bagus dengan harga yang mahal. Saya punya bentuk pancing sticknya bagus. Saya bisa strike, saya bisa strike. Terus Anda menghayal strike tapi tidak pernah bisa strike karena Anda tidak pernah pergi ke laut. Halo? Hanya cuma menghayal ikan bubara, menghayal ikan kakap merah dan Anda tidak pernah berusaha untuk pergi melaut. Bagaimana tahu angin bertiup di arah mana. Saudara tidak pernah tahu. Anda harus go out. Halo? Roh Kudus yang dicurahkan di loteng Yerusalem itu supaya apa? Gereja keluar melanjutkan apa yang Yesus mau kerjakan bagi dunia ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan itu fungsinya untuk apa? Saudara berdiri di hadapan Bapa. Menjadi penghubung antara surga dan bumi. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Tuhan muak melihat kehidupan orang-orang Kristen hari-hari terakhir. Datang ke gereja, pulang ke gereja, dari gereja sama saja. Tidak ada sesuatu yang dia mau kerjakan untuk Tuhan. Kalau saudara pelajari persis perkataan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Apapun profesimu, apapun jabatanmu, Tuhan punya maksud kekekalan lewat setiap apapun yang kita miliki. Mau jadi polisi, mau jadi tentara itu baik. Tapi apakah manfaatmu di kala engkau menjadi bagian itu? Saudara menjadi polisi yang takut Tuhan, itu hebat. Saudara menjadi tentara yang takut Tuhan, itu hebat. Menjadi pengusaha yang takut Tuhan, karyawan yang takut Tuhan. Anda bisa bayangkan ketika Tuhan tempatkan setiap orang percaya, orang benar, setiap lini-lini pemerintahan, lini-lini kota ini. Bagaimana dampak mereka untuk sebuah kota. Itu hebat dan luar biasa. Amin. Intinya ialah keintiman dengan Bapa. Keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita banyak merendahkan diri. Kita banyak menangis di kaki.
Kita banyak mencari isi hati Tuhan itu seperti apa begitu. Karena jujur hari ini gereja sedang kehilangan visi. Cuma lihat temboknya, lihat dindingnya, lihat fasilitasnya. Mereka sedang kehilangan isi hati Tuhan. Jujur saudaraku, saya keliling Papua dan saya tahu persis bagaimana gereja hari-hari terakhir. Gereja kering, gereja kosong, gereja kerentang, kehilangan sesuatu yang Tuhan mau bicara. Tuhan mau ngomong tapi mereka terlalu sibuk. Sibuk dengan program-program yang tidak terlalu penting untuk Tuhan. Betul tidak? Amin. Sibuk sekali, sibuk ini, sibuk itu, program ini, program itu. Sampai capek sendiri, lupa berdoa. Tidak punya waktu untuk duduk di hadirat Allah. Amin. Tuhan bergaul karib erat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mau setiap hari saudara punya waktu untuk datang duduk di kaki Tuhan, duduk di hadirat Allah. Makanya kehidupan doa itu penting. Penyembahan itu penting, mesbah keluarga itu penting. Nu dan keluarganya, Nu tidak kerja sendiri. Nu gandeng istrinya, gandeng anaknya, gandeng menantunya. Mereka bekerja sama di hadapan Tuhan. Akhirnya Pak Batra bisa jadi keselamatan datang buat keluarga itu. Hari-hari ini, saya mau katakan saudara, 2020 adalah tahun sekat. Saudara sedang masuk sesuatu dimensi yang baru. 2021 kita masuk sesuatu yang baru. 10 tahun sebelum tahun 2020 itu beda dengan 10 tahun ke depan. 2021, 2022, 2023 ini tahun kesukaran akan dimulai dari tahun ini. Saudara tidak akan pernah menemukan lagi tahun-tahun yang baik. Saudara tidak akan menemukan tahun-tahun yang enak, tidak. Segala sesuatu akan semakin sulit. Segala sesuatu akan semakin sukar. Tapi justru di tahun ini kepercayaan-kepercayaan baru akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang memiliki isi hati Tuhan. Ada amin. Haleluya. Mari bangkit. Kita lihat sama-sama kembali dalam kitab Yesaya pasal 61 tadi. Kita lihat sebentar. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Saudaraku, engkau lihat hari ini, ketika corona menghantam dunia ini, lihat orang punya masalah semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Urusan perut, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, istri tinggalkan suami karena suami sudah tidak punya pekerjaan tetap. Tingkat perceraian di Jawa Barat, lihat orang semua antri di mereka KUA, kantor urusan agama itu. Istri ceraikan suami karena tidak punya pekerjaan lagi. Setelah hari-hari orang sedang masuk dalam penjara-penjara rohani yang luar biasa. Orang sedang terikat, terbelenggu dengan berbagai macam masalah. Terus siapa yang bisa lepaskan mereka? Apakah gereja hanya duduk diam, nonton, lihat orang mati tanpa berjumpa dengan Tuhan? Apakah saudara melihat orang lain? Saya jujur saudaraku, ketika saya lihat mobil ambulans lewat, saya sedih saudara. Lihat mobil jenazah lewat. Saya cuma berpikir begini, ini mereka mati, ini mereka kemana? Karena pasportnya terakhir cuma satu, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati. Mengaku dengan lidah, mulut, percaya dengan hati, diselamatkan. Itu saja pasportnya. Intinya ialah Kristus menjadi Juru Selamat bagi setiap pribadi. Dan ini fungsinya apa? Gereja. Gereja yang harus keluar. Roh Tuhan Allah ada padamu untuk apa? Bukan saudara tidur dengan roh itu. Oh, saya bisa bahasa roh. Oh, saya bisa bernubuat. Saya bisa bermimpi. Saya bisa menafsirkan ini, menafsirkan itu. Semua karunia-karunia yang Tuhan kasih buat gereja. Untuk memfasilitasi pekerjaan Tuhan. Anda bisa bayangkan situasi Yerusalem pada waktu itu. Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan di loteng Yerusalem, maka Injil tidak bisa sampai ke tanah Papua. Nah, hari ini saudara ada di tanah Papua. Saudara mari renungkan. Semua kita yang rambut lurus, kulit putih. Anda ada di tempat ini. Ini tujuan Tuhan untuk apa bagi kita semua di tempat ini. Saya ngomong dengan Pak Gembala tadi dalam sepanjang perjalanan. Beliau terus menghindar. Waktu sekolah Alkitab atau sekolah teologi itu ngomong berdoa tentang Papua. Waktu Tuhan berkati lupa Papua. Tapi tetap visi Tuhan digenapi. Tuhan tangkap terus Tuhan bawa ke sini. Sampai di sini pun masih putar-putar lagi di hadapan Tuhan. Masih sana, masih sini. Buat alasan pertimbangan. Dengar baik-baik saudaraku. Orang yang Tuhan pilih. Itu seperti ikan yang dipancing. Saudara tahu ikan yang dipancing.
Kalau nelonnya kecil, ikannya kebesaran. Nelayannya harus berhikmat untuk bagaimana caranya ikan itu bisa naik. Caranya bagaimana? Lanjar, kasih tinggal. Papa saya seorang nelayan. Beliau tahu bagaimana caranya bermain dengan ikan bubara. Tahu bubara ya? Yang lebar besar. Nelon kalau kecil, beliau lanjar loh. Lanjar, kasih tinggal. Ikan bawah itu mata kail terus. Waktu kesempatan lu tarik, beliau tarik. Tarik. Masih keras, lepas lagi dulu. Lepas. Tarik lagi ulang. Tarik ulang. Sampai titik di mana ikan itu sudah lemah. Cepat. Setiap kita kalau Tuhan panggilan Tuhan mau pakai, saudara mau putar sampai seperti apapun. Sini nak, datang. Kalau bukan dengan sakit, kalau bukan dengan masalah, kalau bukan dengan segala macam hal, tetap Tuhan pasti hantam sampai Tuhan ini saya. Bukan Tuhan ini dia, tapi Tuhan ini saya. Tuhan mari pakai saya. Hari ini kalau saudara sedang dalam proses itu, saya mau kasih tahu buat Anda. Tuhan sedang panggil engkau untuk Tuhan mau pakai lebih lagi daripada hari kemarin. 2021, 2022, 2023 adalah tahun kesukaran. Sedang dimulai. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda, Indonesia akan dituai dengan luar biasa. Bencana alam, tantangan, persoalan, saudaramu dengar baik-baik. Corona tidak akan berhenti saudaraku. Tetapi justru lewat corona, lewat bencana alam, semua akan Tuhan rubah menjadi berkat bagi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ini tahun tuaian, ini tahun berkat, ini tahun mujizat, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, haleluya. Mungkin ada bilang begini, Pak Pendeta, ketua gereja ini kecil, ketua masih pakai ruko. Bukan masalah kecilnya, bukan masalah rukonya, bukan masalah berapa orang yang ada di sini. Saudara, Yesus tidak butuh banyak orang, dia cuma butuh 12 orang saja. Tapi lihat ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Siapa Petrus? Dia bukan orang yang punya level, dia bukan orang yang punya pangkat. Hanya orang yang tahu buang jala di pinggir danau Galilea. Tuhan tidak butuh orang-orang yang besar, punya pangkat. Tuhan butuh orang-orang sederhana. Yang mau. Saudara, saya banyak belajar mengenai bagaimana Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab. Tidak banyak mereka orang-orang yang hebat, tidak. Tapi ketika mereka mau dipakai oleh Tuhan, memang kita tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Memang kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Kita tidak dapat, tapi Tuhan dapat. Haleluya. Amin. Saudara tahu 5 roti dan 2 ikan itu siapa yang punya? Anak kecil. Anak kecil yang punya. Waktu dibawa kepada Yesus, Simon Petrus, tahu Simon Petrus botakan seperti orang Papua. Tuhan, saya saja telah cukup, apalagi dorang. Orang Jawa kalau makan tuh kan ya cukupnya. Tapi kalau Tuhan di timur ini terada. Makanya warung di Papua dengan warung di Jawa itu beda. Nasinya itu. Simon bilang, guru, ada cuma ini. Yang ada cuma ini. Ini anak kecil yang punya bekal 3 hari selama dia ikut kita itu dalam penginjilan ini. Tapi Tuhan bilang begini, bawa kemari. Yang ada padamu bawa untuk Tuhan. Jangan tunggu diberkati. Jangan tunggu kau sukses baru kau melayani Tuhan. Justru waktu kau sukses, kau lupa Tuhan. Waktu kau diberkati, kau lupa Tuhan. Apa yang ada padamu hari ini? Kasih buah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selama di padang gurun 40 tahun Israel setia. Waktu mereka tiba di Kanaan, mereka berubah setia. Banyak orang mau diberkati, tapi tidak mau mengalami kesukaran. Tapi justru orang-orang pilihan Tuhan, pendidikannya beda dengan orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Kok yesnya cuma 1 orang ya? Halo? Amin. 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 Daud dengan Salomo beda. Memang Salomo diberkati, tapi berkatnya dari Daud. Betul tidak? Tapi lihat kesetiaan Salomo dengan Daud juga beda. Mazmur ditulis sebagai pujian penyembahan untuk Tuhan. Pengkhotbah ditulis oleh Salomo sebagai tanda penyesalan. Lihat cara Tuhan bawa kita masing-masing.
Dengar hari ini, kalau Tuhan bawa kau pada level tertentu, dengar. Tidak ada orang yang naik kelas tanpa ujian. Halo? Amin. Tidak ada orang yang naik kelas tanpa ujian. Setiap kita akan dibawa oleh Tuhan. Ketika roh Tuhan memenuhi kita, proses Tuhan akan terjadi. Ada saja masalah yang terjadi. Tapi ingat, di balik masalah itu, levelmu akan naik bersama dengan Tuhan. Kepercayaan akan Tuhan berikan kepada kita. Itu sudah pasti. Ayat yang kedua dari Yesaya pasal 61. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Hari-hari ini kalau Tuhan sedang proses kehidupan kita, Dia sedang membentuk kita untuk membawa pada level yang baru, pada sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami dengan Tuhan. Saya pulang dari Manokwari, tiba sampai di tempat ini karena tipes hantam saya kemarin, dan dari Wasior dalam perjalanan ke Manokwari sudah gemetar di jalan karena khotbah setiap hari itu nadanya tidak pernah turun-turun, naik-naik terus. Orang khotbah pengajaran duduk berdiri tenang mengajar pelan, tapi kita nih fight berteriak seperti orang mau berkelahi di pasar, karena itu karakter yang Tuhan kasih buat kami. Saya pulang sampai di sini, saya bilang, Tuhan, saya mau istirahat. Si kecil kena tropika. Saya harus istirahat di Yaware selama 1 minggu. Si kecil harus saya punya dada terus selama 1 minggu. Dia berteriak, kaget, suster datang suntik. Saya bilang, Tuhan, saya pergi bukan bikin dosa di luar sana, jadi saya datang, saya punya anak sakit. Waktu saya mengeluh pagi, Roh Kudus tegur saya malam. Oh bejana, saya yang bentuk kau, bukan kau yang bentuk saya. Saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Jadilah sesuai dengan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini siapa yang bisa menjadi berkat untuk orang lain? Siapa yang bisa membawa obor, membawa api, membawa terang? Kalau bukan gereja. Kalau gereja tidak bisa menjadi terang, untuk apa gereja itu dibangun? Kalau kita tidak bisa menjadi berkat, untuk apa berkat yang ada pada kita? Halo? Halo? Amin? Untuk apa engkau diberkati kalau kau tidak bisa memberkati orang lain? Untuk apa kau tidak bisa membuat dampak terang buat orang lain kalau saudara? Untuk apa? Untuk apa begitu? Amin. Lilin kan dibakar untuk gelap kan? Nah ngapain dibakar kalau tidak bisa jadi terang? Hari ini Tuhan sedang membawa kita masing-masing pribadi untuk mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Sekali lagi ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pun terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saudara lihat ini, Tuhan akan bawa engkau pada level ini. Keluarga yang hancur, rumah tangga yang hancur, situasi kota yang hancur, Rio, dengar, perubahan pasti akan terjadi jikalau gereja bisa berdiri antara surga dan bumi bagi sebuah kota. Level kita bukan hamba, level kita sahabat. Dengar Tuhan ngomong. Berjalan sesuai dengan derap langkahnya Tuhan. Waktu Daud serang Filistin, Alkitab berkata, ketika Daud mendengar bunyi pohon-pohon kertau itu, Daud tahu bahwa itu Tuhan. Levelnya sampai di situ saudaraku. Bisa mendengar Tuhan ngomong, bisa mendengar Tuhan bergerak dengan cepat. Allah roh, setan roh, saya daging. Bagaimana saya bisa mengerti pekerjaan roh? Saya harus hidup di dalam roh. Roh Kudus yang diberikan kepada Anda bukan hanya untuk memperlengkapi, tapi Anda hidup di dalam Roh Kudus, supaya Roh Kudus membawa Anda pada level-level yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Saudara, waktu singkat. Sangat singkat. Percepatan waktu Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Kemarin 2019 corona masuk bulan Desember. 2020 kita istirahat total. Sekarang 2021 sudah bulan Juni. Semua habis bulan lagi. Sekarang sudah bulan 6. Biasa kalau kita Natal itu kan rasa lama baru Natal. Sekarang ini Natal seperti cepat sekali dari Natal ke Natal. Saudara lihat, Tuhan sedang mempersingkat waktu. Sementara ada banyak orang tidur dengan segala macam hal. Tapi orang yang intim dengan Bapa. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang punya waktu-waktu dengan Tuhan dalam hadirat Allah. Tuhan pasti akan berbicara banyak hal buat mereka. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki,
Amin, saudaraku. Saya percaya engkau di tempat ini. Walaupun kita sedikit orang, tapi sedikit ini yang bisa menjadi berkat bagi kota ini. Saya sangat diberkati dengan setiap hal yang Bapak Gembala mulai kerjakan. Setiap minggu ada aksi-aksi yang dibuat. Ada aksi-aksi yang dilakukan bagi ini, bagi itu. Memberkati orang. Dan saya mau supaya lebih lagi, saudaraku. Tidak hanya karena masa pandemik ini. Tapi benar-benar gereja harus keluar. Kemarin kami di Sorong selama 1 minggu. Saya ajak pemuda sekota, generasi muda, para pendoa. Kita keluar ke jalan. Kita keluar ke jalan. Lakukan apa saja bisa kita buat. Amin. Karena apa? Ada banyak orang yang terkurung, terpenjara, sedih, ditinggalkan. Oh, sudah pokoknya banyak masalah. Alkitab katakan, pergi jadikan segala bangsa muridku. Bukan diam, bukan tidur. Tapi yang sangat disayangkan ialah Matius pasal 25. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ayat yang kesekian Alkitab bilang begini. Dan karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Maka mengantuklah mereka semua. Lalu tertidur. Semakin dekat kedatangan Tuhan. Bukan gereja semakin bangkit. Tapi gereja semakin lemah. Gereja semakin tidur. Gereja semakin inabobo. Gereja semakin aduh sudah. Fasilitas sudah lengkap. Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan pakai mobil masing-masing. Dan semua jemaat pakai mobil. Masing-masing punya rumah dan fasilitas investasi sebagus. Sudah. Mau bikin apa lagi? Itu titik yang paling tertinggi. Dan sudah masing-masing tidur dengan apa yang dia miliki. Mereka lupa bahwa mereka punya fungsi adalah pergi. Bawa setiap orang datang berjumpa dengan Yesus. Itu saja. Bawa setiap orang berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi fungsi gereja ialah bawa setiap orang datang berjumpa dengan Yesus. Entah bagaimana caranya. Entah bagaimana konteksnya, bagaimana modifikasinya, bagaimana pokoknya dengan acara apa saja. Dunia ini terlalu luas untuk harus diselamatkan. Haleluya. Amin. Tadi saya bilang buat Pak Gembala, ini daerah Nawa sampai ke pesisir Mambramo ini tidak ada gereja. Pendeta tidak ada, gereja tidak ada. Terus kita yang di kota ini bakusiku masalah mimbar, bakusiku masalah tempat pelayanan. Saya bilang buat Pak Gembala, kalau mau bangun bukit tua, kalau mau bangun fasilitas buat hamba-hamba Tuhan, coba mari kita keluar, kita tangkap orang-orang yang ada di bagian pesisir ini. Kita bawa mereka datang ke sekolah mereka. Sekolah teologi kah, sekolah kitab kah, kirim mereka kembali ke sana, gereja fasilitasi mereka. Papua ini terlalu luas untuk dikerjakan. Masih ada banyak orang yang belum berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah fungsi kita. Roh Tuhan Allah ada padamu. Roh Kudus yang ada pada Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia curahkan Roh Kudusnya di loteng Yerusalem. Diberikannya kepada gereja. Bukan gereja tidur dengan Roh Kudus. Tapi gereja pergi memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Terserah. Bagaimana caranya? Terserah. Mau lewat perdagangan kah, mau lewat apa, lewat ekonomi kah, mau lewat kesehatan kah, lewat apakah, terserah. Gereja Tuhan kasih hikmat untuk bagaimana caranya memberitakan Injil. Haleluya. Saudara pasti pernah dengar Kapten Ricoseta. Kasus bencana Palu, dia terbangkan pesawat 1 menit atau 2 menit sebelum bencana terjadi. Roh Kudus suruh dia cepat bergerak. Saya ketemu dengan beliau di Makassar. Ternyata beliau seorang gembala sidang. Dan dia bilang untuk jemaatnya begini. Kita punya jemaat tidak butuh banyak orang. Kita sedikit tapi kita menjadi berkat. Sekarang beliau dengan teman-teman lagi ada di timur. Mereka lagi membantu masyarakat dengan berbagai macam cara. Tadi malam saya chat dengan beliau dalam grup. Beliau bilang, Pak Pendeta, bagaimana Papua? Titik-titik pergerakan penghijauan ada di mana? Kita masuk di tempat itu. Kita masuk serang tempat itu. Mereka lagi berusaha untuk bagaimana menangkan timur. Karena kegerakan islamisasi bergerak begitu kencang di wilayah itu. Begitu pula dengan Nia Selatan, begitu pula dengan Papua. Dia bilang, Pak Pendeta, kami siap satukan derap langkah. Dia pernah kasih tunjuk dia punya, saya tanya begini, Kapten punya gaji 1 bulan berapa? Dia bilang, Pak Pendeta izin, saya punya gaji 1 bulan 65 juta. Ditambah dengan jam terbang sekian, saya bisa terima sampai 150 sampai 200 juta. Terus uang sebanyak itu pakai untuk apa Kapten? Dia bilang, Pak Pendeta izin, saya punya mobile banking ada nih, tinggal 15.000. Saya bilang, uang sebanyak itu kemana? Habis untuk penginjilan. Diajar jemaatnya, jangan memberi kepada Tuhan kalau belum merasa sakit. Jangan memberi kepada Tuhan kalau belum merasa sakit. Mereka habis-habisan buat Tuhan. Setiap hari mereka pergi ke jalan, layani orang pemulung lah, segala macam mereka lakukan.
Jadi saya percaya hari ini Tuhan bawa kau di tempat ini. Ada maksud, ada tujuan. Tuhan punya maksud yang luar biasa. Jangan lihat kita segelintir orang. Karena Yesus tidak butuh banyak orang. Dia hanya butuh sedikit orang. Satu orang saja cukup. Tapi dia bisa menjadi berkat bagi satu kota. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir. Yeskel pasal 22 ayat yang ke-30. Yeskel 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. 2019, Sentani dihajar oleh banjir bandang yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, 3-4 bulan sebelumnya, Roh Kudus sudah berbicara kencang bagi kami para pendoa syafaat. Bulan Desember saya khotbah sekeliling kota Jayapura. Saya kasih tahu buat semua gereja kalau Tuhan akan hukum Papua dengan sebuah bencana yang besar. Masuk bulan Januari, Tuhan bicara, Jayapura akan dihantam oleh bencana yang besar. Masuk bulan Februari, Roh Kudus ngomong lebih kencang. Sentani akan dibombardir oleh Tuhan. Saudaraku, 1 bulan penuh kami berdoa keliling kota. Kami minta belas kasihan Tuhan. Saya berdoa di batas kota di Waena itu sampai saya makan tanah. Saya bilang, Tuhan ampuni bangsa ini. Kami terus berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Tapi ternyata doa kami tidak bisa membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan hanya mengurangkan volumenya. Saudara, penglihatan yang kami dapat dalam penglihatan waktu kami doa. Itu jenazah yang ada di kota Sentani. Kami langkah dengan kaki dari satu jenazah ke jenazah yang lain. Tuhan ngomong sebenarnya yang mati itu sekitar 1000 lebih. Tapi karena kekuatan doa membuat volume Tuhan turunkan. Saudaraku, di mana gereja? Di mana gereja? Gereja terlalu sibuk dengan segala perkara. Lupa Tuhan cari ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapan. Banyak orang melayani Tuhan. Tapi mereka melayani bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya untuk membuat diri mereka kelihatan melayani. Hari ini Tuhan mau benar-benar gereja ini berdiri di hadapan Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita berdiri tangkap isi hati Tuhan. Mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan. Tingkatkan doa, tingkatkan pujian, tingkatkan penyembahan kita. Tangkap isi hati Tuhan. Dan apa yang Tuhan ngomong keluar, pergi. Lakukan apa yang Tuhan mau. Ada amin? Haleluya. Mari singers ke depan kembali. Saya tadi bicara panjang lebar lagi. Kita aminkan firman Tuhan di hari ini. Jemaat Tuhan bangkit berdiri dalam hadirat Allah. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Tangkap isi hati Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang. Haleluya Yesus. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
hatiku percaya. Hatiku percaya. Kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita nyembah Dia. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, satu tak melihat jalanmu, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Namun tetap ku pegang janji-Mu. Yesus, Engkau baik bagi kami. Pengharapan, yes, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, haleluya Yesus, namun tetap ku pegang janji-Mu, padamu. Angkat tanganmu sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi hatiku percaya, haleluya Yesus. Hatiku Jesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Roh Kudus. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya. Amin. Selalu lebih, hatiku percaya, haleluya Yesus, yes. Hatiku Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hatiku percaya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan selalu ku lebih lagi Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan, Yesus Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Selalu ku percaya, Roh Kudus. Amin, 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 amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
Saudara, waktu Tuhan sangat singkat. Semua orang sedang berjalan menuju kebinasaan. Kita ada di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Waktu orang beribadah kepada Tuhan, berarti dia berjumpa dengan Tuhan. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, hidupmu dipulihkan, hidupmu diubahkan, hidupmu diberkati, hidupmu penuh dengan Roh Kudus, hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa fungsi dari semua hal yang kau dapat dari Tuhan? Pergi, bawa berkat itu, bawa terang itu, bawa kemuliaan itu bagi dunia ini. Dunia sedang butuh Tuhan yang ada dalam engkau. Dunia sedang butuh Roh Kudus yang ada dalam engkau. Dunia sedang butuh terang yang ada dalam engkau. Bawa itu, impartasikan, aplikasikan bagi dunia ini. Kasih tahu, Yesus mengasihi dunia. Yesus mengasihi mereka. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapakku berdoa di pagi hari ini. Tuhan kasih roh yang kuat. Tuhan kasih telinga rohani yang peka. Tuhan kasih mata rohani yang tajam. Dan Tuhan kasih hati yang tunduk, taat, patuh. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Bentuk kami, pulihkan kami, sempurnakan kami dari hari ke hari. Untuk semakin mengerti isi hati Tuhan dalam pribadi kami. Rumah tangga, pekerjaan, suami, istri, anak-anak. Tuhan pulihkan total dalam nama Yesus. Hari ini kami yang datang dengan sakit, darah Yesus jamah dan sembuhkan. Hari ini kami yang datang dengan kelemahan, Tuhan kekuatan sempurna dari surga masuk dalam tubuh kami. Setiap beban, sakit hati, kebencian, amarah, Tuhan lepas dalam nama Yesus. Tuhan berikan damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Tuhan. Tuhan penuhi rumah tangga kami dengan anggur baru, minyak baru, berkat baru. Setiap pelayan Tuhan, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, pemuda, jemaat, sekolah minggu sekalipun diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kami baru bertumbuh, kami baru menyatukan derap langkah kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kami percaya orang yang sehati, sepikir, seia dan sekata, roh Tuhan akan memenuhi mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini harapan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.